Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD 4 yang beranggotakan 13 orang akan mempresentasikan student project kami dengan judul Depresi pada Usia Lanjut. Daftar nama dan NIM dari anggota kelompok kami dapat dilihat pada slide terlampir. Selanjutnya, untuk bab 1, tepatnya latar belakang, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan dokter, saya Made Revalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin menjelaskan latar belakang dari pengerjaan student project kami. Jadi menurut WHO, usia lanjut itu merujuk pada individu yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini diperkirakan sekitar 10,8% dari total populasi Indonesia merupakan penduduk usia lanjut. Apabila kita melihat dari fungsi tubuh pada usia lanjut, individu dengan usia lanjut seringkali dikaitkan dengan penurunan fungsi fisik dan juga kognitif. Dan demikian juga dengan fungsi psikologisnya, usia lanjut seringkali mengalami masalah dari fungsi psikologisnya. Maka dari itu seringkali usia lanjut mengalami gangguan depresi. Menurut DSM-5 sendiri, gejala depresi umumnya adalah penurunan suasana hati, kehilangan niat dan minat, penurunan berat badan, kelelahan, insomnia atau hipersomnia, agitasi, penurunan konsentrasi, dan munculnya pikiran untuk bunuh diri. Dari situ kita bisa melihat bahwa gejala depresi pada pasien non-lansia atau yang bukan usia lanjut cenderung berkaitan dengan psikis penderitanya. Tapi depresi pada lansia atau usia lanjut cenderung memiliki gejala yang berkaitan dengan kondisi fisik penderitanya atau cenderung disertai dengan gejala somatisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya memperkenalkan saya Jeng Bermani dengan 3 digit tim terakhir 153 untuk melanjutkan. Jadi dilihat dari prevalensinya, WHO memperkirakan sebanyak 10-20% usia lanjut di dunia mengalami gejala-gejala depresi yang signifikan. Di Indonesia sendiri sebanyak 16,3% dari jumlah penduduknya mengalami depresi. Dilihat dari dampaknya, depresi usia lanjut memiliki dampak buruk terhadap kualitas hidup penderitanya baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jadi tingginya prevalensi serta buruknya dampak yang ditimbulkan dari depresi pada usia lanjut mendorong keinginan penulis untuk membuat suatu kajian pustaka yang berjudul Depresi pada Usia Lanjut. Melalui kajian pustaka ini, penulis diharapkan dapat menggali informasi mengenai depresi yang dialami oleh kelompok individu usia lanjut, sehingga prevalensi dan dampak buruk yang ditimbulkan dapat ditekan keberlangsungannya. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan depresi pada usia lanjut? 2. Bagaimana epidemiologi depresi pada usia lanjut? 3. Bagaimana etiologi depresi pada usia lanjut? 4. Bagaimana mekanisme patogenesis depresi pada usia lanjut? 5. Apa saja manifestasi klinis depresi pada usia lanjut? 6. Apa saja kriteria diagnosis dalam menegakkan depresi pada usia lanjut? 7. Apa saja diagnosis banding dari depresi pada usia lanjut? 8. Bagaimana tata laksana depresi pada usia lanjut? Dan ke-9, bagaimana pencegahan dan prognosis depresi pada usia lanjut? Untuk tujuan penulisan nanti menyesuaikan dengan rumusan masalah tadi. Lalu untuk tujuan penulisan ada 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk teoritis, penulisan ini dapat memperluas pengetahuan depresi pada usia lanjut dalam ilmu kesehatan maupun penelitian lebih lanjut. Lalu manfaat praktis, student project ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, melatih kemampuan menulis, dan berpikir kritis dan rasa ingin tahu penulis mengenai depresi pada usia lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sharon Putra-Ratnawati dengan 3 digit tim terakhir 111. Sini saya akan menjelaskan definisi. Depresi merupakan gejala psikiatri yang paling umum dan menjadi penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Depresi juga menjadi gangguan kejiwaan yang paling umum pada populasi lanjut usia, dikaitkan dengan kualitas hidup yang buruk, serta peningkatan mortalitas, morbiditas, dan disabilitas. Usia lanjut atau lansia merupakan orang yang matang dan juga berpengalaman, berusia sekitar 60 tahun ke atas. Prevalensi gangguan depresi pada populasi lansia meningkat seiring bertambahnya usia. Meskipun begitu, depresi seringkali tidak terdiagnosis pada lansia sehingga tidak dapat diobati dengan tepat. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada kelompok lansia, prevalensi depresi cenderung lebih tinggi dibandingkan populasi usia produktif. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan kondisi fisik, kehilangan pasangan hidup, isolasi sosial, dan keberadaan penyakit kronis yang mempengaruhi kualitas hidup lansia.
Lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan mereka yang sehat secara fisik. Kondisi ini berdampak negatif pada kualitas hidup, memperburuk gejala penyakit fisik, dan meningkatkan risiko mortalitas. Sekian dari saya, terima kasih. Etiologi depresi pada usia lanjut. Depresi yang terjadi pada usia lanjut mempengaruhi kualitas hidup, fungsi sosial, dan kondisi kesehatan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya depresi meliputi faktor biologis, faktor psikososial, dan faktor sosiodemografi. Yang pertama, faktor biologis. Perubahan neurobiologis dan neuromorfologis seperti defisit neurotransmitter monoamin, peningkatan aktivitas amigdala, dan perubahan struktur otak mengganggu pengaturan emosional, memori, dan regulasi mood. Yang kedua, faktor psikososial. Dukungan sosial yang rendah, isolasi sosial, serta adanya rasa kehilangan memperburuk kondisi psikologis yang menjadi pemicu stresor stres dan mempengaruhi kondisi dari neurotransmitter. Yang ketiga, faktor sosiodemografi. Usia lanjut yang kerap kali kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan memahami informasi medis akibat kemajuan zaman serta teknologi yang canggih, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dan rasa ketertinggalan. 7 bagian yang menjadi patogenesis depresi pada usia lanjut. Yang pertama, monoamin yang tidak mencukupi. Gejala anhedonia pada kejadian depresi lanjut usia dikaitkan dengan berkurangnya dopamin. Tingkat serotonin yang rendah juga ditemukan pada pasien depresi yang berusia lanjut. Lalu yang kedua ada peningkatan peradangan. Seiring penuaan menyebabkan respons inflamasi yang tidak proporsional. Hal ini akan meningkatkan sitokin inflamasi yang bisa mengurangi sintesis serotonin dan meningkatkan kinorenin yang menjadi penyebab stres oksidatif. Lalu menurut sebuah studi, pasien lanjut usia yang depresi memiliki kadar sitokin yang lebih tinggi daripada pasien non-depresif. Contohnya ada peningkatan interleukin 6 yang mengurangi konsentrasi serotonin dan merusak plastisitas saraf sinaptik. Lalu yang ketiga adalah abnormalitas glutamat, di mana rasio glutamin ke glutamat secara signifikan lebih tinggi pada kasus depresi lanjut usia. Perubahan ini dikaitkan dengan perlambatan psikomotor dan anhedonia yang menjadi salah satu gejala depresi. Lalu yang keempat ada penurunan faktor neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factors atau BDNF yang menyebabkan penurunan kelangsungan hidup sel neuron yang berujung pada penurunan produksi serotonin. Lalu yang kelima, ada dysregulasi HPA aksis. Terdapat aktivitas HPA aksis yang tinggi pada pasien depresi usia lanjut dan mempengaruhi respons inflamasi. Yang keenam adalah deposisi beta amiloid, di mana akumulasi beta amiloid merupakan ciri patologis Alzheimer yang juga diamati pada pasien depresi usia lanjut. Deposisi ini merusak jaringan saraf yang berkaitan dengan depresi dan mempengaruhi pelepasan mediator inflamasi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah rendahnya keberagaman mikrobioma usus. Sebenarnya ini umum terjadi seiring penuaan, tetapi perubahan ini juga dapat memanipulasi respons neuroimun. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Elizabeth Lovrenunardi dengan 3 digit MR 137 untuk menjelaskan manifestasi klinis depresi pada usia lanjut. Tentunya manifestasi klinis depresi usia lanjut berbeda dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. 2 gejala inti menurut DSM-5 yaitu suasana hati tertekan dan kehilangan minat atau anhedonia muncul dengan karakteristik yang berbeda pada lansia. Perasaan sedih atau disforia yang menjadi ciri khas depresi pada usia muda seringkali tidak menonjol atau kurang terlihat pada lansia. Sebaliknya, lansia lebih sering terlihat mengalami anhedonia yang ditandai dengan kehilangan minat yang nyata, apati, kesulitan tidur, kehilangan harapan, penurunan nafsu makan, serta pikiran tentang kematian yang membentuk varian depresi tanpa kesedihan. Kemudian, gejala sosial seperti kehilangan energi dan penarikan diri dari sosial juga sering terlihat pada lansia. Selanjutnya, gejala cemas juga muncul meliputi pemikiran untuk bunuh diri yang lebih sering terjadi pada lansia dan disertai dengan kecemasan yang lebih menonjol di pagi hari. Manifestasi klinis lain yang membedakan adalah dominasi gejala somatik pada depresi usia lanjut yang lebih sering menonjol dibandingkan gejala mood. Misalnya, penurunan nafsu makan dan juga berat badan, lalu gangguan tidur berupa insomnia yang lebih sering terjadi atau ditemukan dibandingkan dengan hipersomnia. Selain itu, keluhan fisik seperti kelelahan dan gangguan pencernaan juga kerap terjadi. Kemudian, lansia juga sering menunjukkan gangguan kognitif yang ditandai dengan penurunan konsentrasi dan hilangnya daya ingat atau memori. Lansia juga mengalami gangguan retardasi psikomotor yang mencakup perubahan dalam berbicara, ekspresi wajah, perilaku motorik halus, dan aktivitas lokomotor kasar yang melampaui perlambatan normal akibat penuaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vito Fernanda dengan NIM 23005 11059. Saat ini saya izin untuk menjelaskan secara singkat terkait diagnosis depresi pada usia lanjut. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait definisi dan juga klasifikasinya. Untuk depresi sendiri pada usia lanjut mencakup depresi onset awal yang dimulai dari usia muda dan juga kambuh di usia tua ataupun depresi yang mulai atau onsetnya pada usia tua. Keduanya sendiri memiliki perbedaan dalam etiologi, perjalanan klinis, dan juga prognosis.
Jadi ada beberapa penyakit yang perlu kita perhatikan supaya penegakan diagnosis itu bisa berjalan dengan tepat. Jadi kita harus bisa membedakan penyakit bipolar dengan gangguan depresi mayor. Untuk menentukan pengobatan yang tepat terkait riwayat mania, hipomania, MDE yang berulang, dan juga gejala campuran, itu juga bisa membantu penegakan diagnosisnya. Kemudian perbedaan dari demensia, apatis, dan juga delirium. Ini juga seringkali disalahartikan. Jadi depresi pada usia lanjut sendiri itu sering tumpang tindih dan menjadi gejala awal demensia seperti Alzheimer ataupun demensia dengan badan lewy. Kemudian apatis juga sering sulit dibedakan dari depresi karena tidak ada gejala mood sedih. Kemudian delirium sendiri juga memiliki unsur akut, gejala fluktuatif, dan juga disorientasi yang lebih menonjol dibandingkan depresi. Setelah itu depresi sekunder juga disebabkan oleh penyakit fisik, organik, ataupun obat-obatan. Kemudian untuk ciri klinis depresi pada usia lanjut sendiri itu meliputi suasana hati yang depresif, keinginan untuk bunuh diri, pesimis, agitasi, hipokondriasis, dan juga gejala somatik. Kemudian gejala rasa bersalah berat dan delusi bersalah juga meningkatkan adanya risiko bunuh diri. Setelah itu depresi pada lansia juga sering disertai dengan ciri-ciri psikotik pada 45% kasus rawat inap. Mungkin sekian untuk penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefinski Saryaputragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan di sini saya akan membahas terkait diagnosis banding depresi pada lansia. Diagnosis banding yang pertama yaitu adalah demensia. Gejala-gejala pada demensia memiliki kemiripan dengan depresi. Nah, maka dari itu, seorang klinisi harus memiliki kemampuan untuk membedakan demensia dibandingkan dengan depresi. Nah, perbedaan ciri khas pada demensia adalah pada pasien demensia, mereka masih memiliki mood yang normal atau suasana hati yang normal, dan kemudian tidak pernah muncul pikiran untuk bunuh diri karena mereka masih menganggap hidup berharga. Kemudian terdapat juga diagnosis banding yang kedua yaitu kondisi medis. Terdapat beberapa gangguan organ atau beberapa kekurangan gizi yang bisa menyebabkan gejala-gejala yang mirip seperti depresi, seperti gangguan metabolik, gangguan endokrin, kemudian kekurangan gizi seperti vitamin B12 dan asam folat. Kemudian terdapat juga diagnosis banding yang ketiga yaitu delirium. Pasien delirium memiliki kemiripan dengan depresi karena mereka seringkali tidak menjawab pertanyaan. Nah, maka dari itu bisa dibedakan dengan cara ditanyakan terkait pandangan mereka tentang kehidupan. Yaitu pada pasien delirium mereka masih menganggap berharga atau mungkin tidak menjawab. Sedangkan pada pasien depresi mereka menganggap hidup sudah tidak berharga. Bahkan pada kasus ekstrim mereka bahkan menjawab mereka pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Dan kemudian terdapat juga obat-obatan yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti depresi, yaitu obat-obatan dari golongan antikonvulsan, antihiperlipidemik, obat kardiovaskuler, obat hormonal, dan obat antipsikotik. Sekian diagnosis banding dari yang saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin dokter, perkenalkan nama saya Kennedy Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085. Izin untuk menjelaskan tata laksana dari depresi pada usia lanjut. Metode tata laksana utama untuk pasien adalah obat antidepresan dan psikoterapi khusus depresi seperti terapi kognitif CBT dan terapi interpersonal, ataupun bentuk terapi lain yang dijadikan alternatif maupun kombinasi penanganan untuk pengelolaan depresi adalah pengobatan somatik seperti psikofarmaka dan ECT. Bisa juga diberikan antidepresan dengan generasi pertama atau kedua, kombinasi antidepresan dan intervensi psikoterapi, serta kombinasi terapi obat antidepresan dan antipsikotik ataupun ECT. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, dokter. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan juga prognosis dari depresi pada lansia ini. Jadi pencegahan depresi pada lansia memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan dukungan sosial, promosi gaya hidup sehat, dan juga pengelolaan stres. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur dapat merangsang pelepasan endorfin yang berfungsi sebagai penstabil suasana hati. Pola makan yang kaya akan nutrisi penting seperti asam lemak, omega 3, dan antioksidan dapat berkontribusi pada pencegahan gejala depresi. Teknik manajemen stres termasuk meditasi dan yoga juga terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Lebih lanjut, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan pendidikan terkait gejala-gejala depresi di kalangan lansia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Krisna Gasti Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Per kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada kesimpulan dan juga saran. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa depresi pada lansia melibatkan faktor biologi, psikososial, dan juga sosiodemografi dengan gejala dominan berupa somatik dan juga gangguan kognitif yang seringkali sulit untuk didiagnosis. Mekanisme utama itu mencakup disregulasi neurotransmitter dan juga inflamasi kronis. Pengobatannya itu mencakup antidepresan, psikoterapi, serta dukungan sosial. Nah, untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan melalui gaya
hidup sehat, edukasi, dan juga pendekatan multidisiplin yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari lansia itu. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada penulis yaitu diperlukan pengembangan kajian untuk mengevaluasi efektivitas intervensi komunitas dan adanya inovasi deteksi dini berbasis teknologi untuk depresi lansia di Indonesia. Dan kepada pembaca, diperlukan untuk lebih peka dan juga mendukung lansia dengan edukasi kesehatan mental sebagai prioritas. Dan kepada pemerintah, itu diperlukan kebijakan layanan kesehatan mental yang terjangkau serta program sosial untuk memberdayakan dan melibatkan lansia. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penjelasan mengenai depresi pada usia lanjut. Semoga student project dari SGD 4 kali ini dapat membantu dan bermanfaat untuk penulis, institusi, dan juga masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.